Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pembahasan kita dalam tayangan tema ini cukup panjang, karena kita harus menyelesaikan semuanya itu secara berurutan. Saya berharap bahwa para saudara dan saudari tidak bosan, tetapi berusaha merefleksikan dan menemukan bahasa cinta apa yang pas dengan kepribadian saya atau pasangan Anda. Saya berharap pula dengan demikian Anda akan semakin menemukan kebahagiaan karena relasi dengan pasangan Anda menjadi semakin mengena dan semakin mendalam. Maka dalam video kita ini kita akan membicarakan bahasa cinta yang terakhir, sentuhan fisik atau physical touch. Sentuhan fisik sebagai ungkapan cinta dapat menjangkau lebih jauh ke dalam lubuk hati dan benar-benar membantu mengisi tangki cinta emosional kita. Sebagai bahasa cinta, sentuhan fisik adalah salah satu bentuk komunikasi yang ampuh, dari sentuhan kecil pada bahu sampai pada kegiatan yang paling intim dan mesra. Marilah dalam kebersamaan tema ini kita coba memahaminya. Maka terima kasih bagi Anda yang dengan setia mengikuti video konten ini, dan Anda yang telah mendukung kami dengan subscribe links ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan tayangan selanjutnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tema sentuhan fisik sebagai bahasa cinta yang kelima, saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat kekuatan dari tenaga sentuhan fisik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang kekuatan tenaga dari sentuhan fisik itu. Lalu kita akan mengkaitkan itu dalam perkawinan. Bagaimana sentuhan fisik untuk itu mempunyai daya tenaga yang sangat luar biasa dalam relasi dengan pasangan Anda. Maka saya ingin mengutip apa yang dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Kita baca dan renungkan bersama-sama. Saya akan membaca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya disentuh, karena mereka percaya akan kekuatan, akan tenaga sentuhan fisik. Ketika murid-muridnya menolak orang tua, Yesus menegur mereka, katanya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Lalu ia memeluk mereka dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus menyadari kekuatan dan kepentingan sentuhan fisik penuh cinta ini. Tenaga sentuhan fisik untuk anak-anak. Cerita berikut ini menguatkan pengaruh tenaga sentuhan dalam menyampaikan cinta. Di Inggris, sewaktu Perang Dunia Kedua, ada sebuah rumah sakit khusus yang didirikan untuk menampung bayi-bayi yatim piatu. Rumah sakit itu dilengkapi dengan perlengkapan dan obat-obatan yang terbaik pada saat itu. Lalu diperhatikan bahwa dua ruangan sebelah menyebelah menggunakan makanan yang sama, obat-obatan yang sama, lingkungan yang sama. Namun bayi-bayi di dalam ruangan itu sehat dan berkembang dengan baik. Di ruangan sebelah, bayi-bayi itu bertambah berat badannya dan gelisah. Ini diungkapkan melalui tangisan dan ketegangan pada bayi-bayi tersebut. Untuk itu, maka diadakan penelitian yang merupakan sebab perbedaan tersebut tadi. Kesimpulan dari penelitian sangat mengagumkan. Ternyata satu-satunya faktor yang berbeda antara dua ruangan itu adalah bahwa dalam satu ruangan perawat diminta untuk menggendong dan memberi makan bayi-bayi tadi untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan di ruang yang lain, bayi-bayi itu diberi makan di tempat tidur mereka dan jarang sekali digendong dan disusui atau dimomong. Hasilnya adalah sebuah pernyataan pengobatan. Dimaksudkan dalam laporan bayi-bayi yang kurang sehat itu tadi sebagai berikut. Bayi-bayi ini harus digendong dan dimomong secara tetap, baik pagi, siang, ataupun malam hari. Itulah pengaruh sentuhan. Sentuhan adalah bahasa cinta. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan, tenaga, dan efek
dari sentuhan fisik. Oleh karena itu dalam ilmu parenting, memeluk anak, menggendong, dan menyentuh dengan penuh kasih sayang menjadi anjuran wajib yang perlu dihidupkan kembali. Digendong dengan jarik itu akan lebih berarti dan bermakna daripada didorong pakai stroller atau kereta dorong bayi bagi anak-anak kita. Sering orang tua zaman modern ini salah kaprah mengerti. Mereka merasa modern karena tidak menggendong anak dengan gendongan, tetapi merasa modern mendorong dengan kereta. Dan kata mereka lebih bergengsi dan trendy. Sementara semuanya itu telah ditinggalkan mereka yang menjadikan tempat barang itu diproduksi, Amerika dan Eropa. Dari penyelidikan para ahli anak dan keluarga, ternyata pelukan anak terhadap anaknya itu lebih diperlukan dan berefek positif bagi anak itu dalam perkembangan kepribadiannya. Marilah kita menyadari semua efek dari tindakan kita yang positif bagi keluarga kita. Kembali kita akan melihat dalam tayangan setelah ini bagaimana pengaruh sentuhan fisik ini bagi pasangan dalam kaitannya dengan bahasa cinta yang kita dalami dalam perikopan berikutnya. Maka terima kasih atas waktu yang Anda luangkan bersama kami. Semoga Anda tetap sehat dan selamat belajar dalam keluarga kita masing-masing. Dan doaku, semoga Anda selalu dalam keadaan damai dan bahagia. Dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.